Untuk diagnosis utama, yaitu non-insulin dependent diabetes mellitus with peripheral circulatory complication. Nah, artinya itu suatu kondisi kronis mempengaruhi cara tubuh memproses gula darah atau glukosa dengan komplikasi plak menumpuk di dalam arteri yang menyalurkan darah. Organ yang terkena yaitu pankreas dan arteri. Terminologi medisnya terdiri dari non-insulin yang artinya kelainan metabolisme sebagai keterangan, dependen yang artinya bergantung sebagai keterangan, diabetes mellitus yang artinya penyakit yang menyebabkan banyak kadar gula dalam darah sebagai keterangan, with yang artinya dengan sebagai keterangan, periferal yang artinya plak menumpuk sebagai keterangan, sirkulatory yang artinya arteri penyalur darah sebagai keterangan, dan complication yang artinya komplikasi sebagai keterangan. Nah, untuk tanda baca terdiri dari poin, dager, dan asteris. Untuk kode diagnosis utama, penyakit non-insulin dependent diabetes mellitus with peripheral circulatory complication, yang pertama dilihat di ICD-10 volume 3, itu tuh ada di halaman 201. Halaman 201 dengan ritmenya diabetes diabetic continued. Kemudian dicari ke bawah, terdapat non-insulin dependent of the young tipe 2 E11 point. Nah, kemudian dicek ke ICD volume 1. Dicek ke ICD volume 1 ada di halaman 253 E11 tipe 2 diabetes mellitus. Karena ini masih tipe 2 diabetes mellitus dan belum terdapat kata-kata with peripheral circulatory complication, maka dilihat sebelum kode E10. Nah, di sini ada non-insulin dependent diabetes of the young. Dilihat kode sebelum E10, maka terdapat diabetes mellitus E10 sampai E14. Nah, dicari ke bawah, maka ada nih poin 5 with peripheral circulatory complication dengan di bawahnya peripheral angiopati dager dengan kode I79.2 asteris. Maka dapat disimpulkan akan didapatkan kode akhir yaitu kodenya tuh E11.5 dager I79.2 asteris. Yang pertama, ada hyperlipidemia unspecified yang artinya kondisi ketika kadar partikel lemak atau lipid dalam darah tinggi. Organ yang terkena yaitu darah. Terminologi medisnya hyper yang artinya tinggi atau berlebih sebagai prefiks, lipid yang artinya lemak sebagai convening form, dan emia yang artinya darah sebagai sufiks. Tanda baca poin. Untuk diagnosis sekunder, yang pertama yaitu hyperlipidemia unspecified. Nah, dicek lagi ke volume 1 yang pertama. Nah, kemudian dibuka ada di halaman 330. Nama ritmenya yaitu hyperlipidemia. Nah, untuk kodenya yaitu hyperlipidemia dengan kode E78.5. Kemudian setelah didapat kode di sini, dicek ke volume 1. Di volume 1 ada di halaman 275. Nah, ada di halaman 275 dengan kode dicocokkan E78.5 hyperlipidemia unspecified. Yang kedua ada hypertensive heart disease with congestive heart failure, yang artinya penyakit tekanan darah tinggi pada jantung disertai dengan gagal jantung. Organ yang terkena jantung, terminologi medisnya ada hyper yang artinya tinggi sebagai prefiks, tensive yang artinya tekanan sebagai sufiks, heart yang artinya jantung sebagai word root, disease sebagai penyakit yang artinya penyakit sebagai sufiks, heart yang artinya jantung sebagai word root, failure yang artinya gagal sebagai sufiks. Tanda baca, poin, dan parentis. Hypertensive heart disease with congestive heart failure, dicek lagi di volume 1 ada di halaman 333. Ritmenya yaitu hypertensive continued.
Nah, dicek ke bawah, ada des pertama yaitu heart disease continuous in I51.4 sampai I51.9 due to hypertension I11.9. Nah, kemudian dicari lagi ya des yang kedua yaitu with, dan yang ketiga yaitu des yang ketiga ada heart failure congestive I11.0. Nah, I11.0 ini dicocokkan ke volume 1. Dicocokkan di volume 1, dicari ada di halaman 423. Nah, di bagian hypertensive disease I10 sampai I15. Dicari ke bawah, dicocokkan yang tadi itu yaitu I11.0 dengan nama hypertensive heart disease with congestive heart failure atau hypertensive heart failure. Yang ketiga ada peripheral vascular disease unspecified, yang artinya suatu kondisi peredaran darah saat pembuluh darah yang menyempit mengurangi aliran darah ke kaki. Organ yang terkena darah dan kaki, terminologi medisnya ada peri yang artinya sekeliling sebagai prefix, feral yang artinya kaki sebagai wordroot, dan vascular yang artinya penyempitan pembuluh darah sebagai suffix. Tanda bacanya ada point. Nah, untuk penyakit yang ketiga yaitu peripheral vascular disease unspecified. Nah, dicari lagi di volume 3 di ICD 10 ada di halaman 213. Dengan termnya dicari disease atau disease continued. Nah, kemudian dicari ke bawah ada des yang pertama yaitu peripheral, dicari lagi des yang kedua yaitu vascular neck. Nah, didapat kode I73.9. Nah, sesudah itu dicocokkan ke volume 1. Di volume 1 ini terdapat di halaman 447. Nah, 447 terdapat I73.9 peripheral vascular disease unspecified. Selanjutnya ada hyperglycemia unspecified, yang artinya kadar gula darah tinggi. Organ yang terkena yaitu darah. Terminologi medisnya ada hyper, yang artinya tinggi sebagai prefix, dan glycemia, yang artinya gula sebagai combining form. Tanda baca point. Untuk diagnosis sekunder yang terakhir, yang keempat, yaitu hyperglycemia unspecified. Nah, dicari lagi di volume 3, ada di halaman 330. Termnya yaitu hyperglycemia atau hyperglycemic. Nah, untuk kodenya yaitu hyperglycemia hyperglycemic R73.9. Sudah didapat kode ini, dicari ke volume 1. Dicari ke volume 1 ada di halaman 781 R73.9 hyperglycemia unspecified. Untuk tindakan yang pertama ada excisional debridement of wound, infection or boom, yang artinya pembersihan pada luka eksisisi atau infeksi pada bokong. Organ yang terkena yaitu pada luka atau bokong. Kemudian terminologi medisnya ada excisional yang artinya eksisisi sebagai keterangan. Kemudian ada debridement yang artinya pembersihan sebagai keterangan. Ada wound sebagai yang artinya luka sebagai keterangan. Ada infection yang artinya infeksi sebagai keterangan. Dan yang terakhir ada boom sebagai bokong yang artinya bokong sebagai keterangan. Tanda baca point. Nah, untuk operasi dan tindakan, yang pertama ada excisional debridement of wound, infection or boom. Yang pertama dicari di ICD 9cm tahun 2020. Dicari di bagian indeks atau alfabetikal. Terdapat di halaman 309.
dengan rhythm debridement. Kemudian dicari ke bawah terdapat wound skin 86.28. Kemudian dicari lagi ke bawah ada excisional 86.22. Nah, 86.22 ini dicocokkan ke bagian tabular list. Tabular listnya ada di halaman 228 86.22 dengan excisional debridement of wound, infection, or burn. Selanjutnya ada parasitologi of blood, artinya pemeriksaan mengetahui parasit pada darah, organ yang terkena darah. Kemudian terminologi medisnya ada parasitiologi, yang artinya ilmu yang meneliti tentang parasit sebagai prefix. Kemudian ada of, yang artinya pada sebagai keterangan. Kemudian ada blood, yang artinya darah sebagai suffix. Tanda baca poin. Kemudian ada other microscopic examination of blood, artinya pemeriksaan mikroskopis darah lainnya, organ yang terkena darah, terminologi medisnya ada other, yang artinya lain sebagai keterangan, mikroskopik yang artinya mikroskopis sebagai keterangan, examination yang artinya pemeriksaan sebagai keterangan, of yang artinya pada sebagai keterangan, blood yang artinya darah sebagai suffix. Tanda baca poin. Tindakan parasitologi of blood. Yang pertama, seperti biasa dicari di indeks terlebih dahulu. Ada di halaman 325. Dengan rhythmnya examination, kemudian dicari ke bawah, terdapat blood dengan kode 90.5. Karena di sini terdapat catatan, gunakan atau ikuti karakter keempat dari kategori 90 sampai 91 untuk mengidentifikasi jenis atau tipe examination. Nah, karena tindakannya itu namanya parasitologi of blood, harus digunakan angka 4 ini, parasitologi. Maka kodenya itu 90.54. Kemudian dicocokkan ke tabular list. Nah, di tabular listnya itu ada di halaman 246. 90.5 parasitologi microscopic examination of blood. Kemudian ada other microscopic examination of blood, artinya pemeriksaan mikroskopis darah lainnya, organ yang terkena darah, terminologi medisnya ada other, yang artinya lain sebagai keterangan, mikroskopik yang artinya mikroskopis sebagai keterangan, examination yang artinya pemeriksaan sebagai keterangan, of yang artinya pada sebagai keterangan, blood yang artinya darah sebagai suffix. Tanda baca poin. Nah, kemudian ada other microscopic examination of blood. Yang pertama, seperti biasa dicari di indeks terlebih dahulu. Ada di halaman 325 dengan rhythmnya examination. Kemudian dicari ke bawah terdapat blood dengan kode 90.5. Karena di sini ada tindakannya yaitu other microscopic examination, maka ditambahkan karakter keempat, other microscopic examination, yaitu angka 9. Kemudian jadi kodenya itu 90.59. Kemudian dicocokkan ke tabular list. Tabular list dari tindakan tersebut ada di halaman 246. 90.5 microscopic examination of blood. Karena di sini ada angka 4 dibulatin. Nah, ini tuh harus ditambahkan karakter keempat, maka ditambahkan poin 9 yang tadi. Jadi kode akhirnya itu 90.59 other microscopic examination of blood. Application of other wound dressing, yang artinya pengaplikasian atau pemasakan pembalut luka lainnya. Organ yang terkena yaitu pada luka. Terminologi medisnya ada application yang artinya pemasangan sebagai keterangan, ada of yang artinya pada sebagai keterangan, ada other yang artinya lainnya sebagai keterangan, dan ada wound yang artinya luka sebagai keterangan. Tanda baca poin. Nah, untuk application of other wound dressing dicari di indeks, ada di halaman 283 dengan rhythmnya yaitu application. Kemudian dicari ke paling bawah ada wound dressing neck.
dengan kode 93.57. Kemudian dicocokkan ke tabula rase-nya 93.57 application of order one dressing. Selanjutnya ada injection of insulin yang artinya memasukkan sebuah cairan insulin ke tubuh seseorang memakai jarum dan alat suntik. Organ yang terkena pembuluh vena, terminologi medisnya ada injection yang artinya jarum suntik sebagai keterangan, ada op yang artinya pada sebagai keterangan, dan insulin yang artinya cairan pengatur metabolisme karbohidrat sebagai keterangan. Tanda baca poin. Untuk tindakan injection of insulin, di indeksnya terdapat di halaman 363 dengan ritmenya injection. Kemudian dicari, terdapat insulin dengan kode 99.17. Kemudian dicocokkan ke tabula rase. Tabula rase dari injection of insulin terdapat di halaman 267, yaitu 99.17 injection of insulin. Yang keenam yaitu injection or infusion of electronics, yang artinya pemasukan suatu cairan elektrolit menggunakan jarum suntik ke dalam tubuh dengan periode waktu tertentu. Organ yang terkena pembuluh darah, terminologi medisnya ada injection yang artinya jarum suntik sebagai keterangan, ada infusion yang artinya memasukkan cairan sebagai keterangan, dan elektrolit sebagai yang artinya cairan elektrolit sebagai keterangan. Tanda baca poin. Nah, untuk injection or infusion of electrolytes terdapat di indeks halaman 362 dengan ritmenya yaitu infusion. Kemudian dicari ke bawah terdapat electrolytes dengan kode 99.18. Kemudian dicocokkan ke tabula rase, ada di halaman 267, 99.18 injection or infusion of electrolytes. Yang terakhir yaitu injection of antibiotik yang artinya pemasukan suatu cairan antibiotik menggunakan jarum suntik ke dalam tubuh. Organ yang terkena pembuluh darah, terminologi medisnya ada injection yang artinya jarum suntik sebagai keterangan, antibiotik yang artinya antibiotik sebagai keterangan, kemudian tanda bacanya poin. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tindakan injection of antibiotik, dicari di indeks, ada di halaman 363 dengan ritmenya yaitu injection into hypodermically. Kemudian dicari ke bawah terdapat antibiotik dengan kode 99.21. Kemudian dicocokkan ke tabula rase, ada di halaman 268, 99.21 injection of antibiotic.